kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu syai'in, tiap-tiap segala sesuatu, ya. Sesuatu itu langit dan bumi, isi di antara keduanya, ya. Surga dan neraka, aras, luh, kursi, mahfuz, langit dan bumi itu sesuatu namanya. Hakikatnya itu halik. Nah, hakikatnya itu binasa, enggak pernah ada. Hapus. Nah, jadi kapan hapusnya itu? Kapan tiadanya itu? Sejak mula adanya alam, sejak mula jadinya sesuatu itu enggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya alam dan sesuatu itu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Ya. Maka ketika itulah, semenjak itulah alam dan sesuatu itu enggak pernah ada. Illa wajahahu. Kalaulah alam dan sesuatu tidak pernah ada, lalu siapa yang ada? Yang ada hanyalah zat semata-mata. Kalau yang ada itu hanya zat semata-mata, lalu siapa alam itu? Siapa diri? Alam dan diri inilah nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada, maka zat inilah yang dikatakan namanya dengan wahdatul wujud. Wujud yang satu. Wujud yang esa, wujud yang tunggal. Kalau bahasa ustadznya, hanya dia satu-satunya. Tak ada duanya. Kalau dia cuma satu-satunya, tidak ada duanya, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana kita akan menyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Hanya dia cuma yang ada. Maka disitulah maksudnya firman Allah itu laisa kamislihi syai'un mukhalafatul lil hawadits itu. Dia tidak pernah sama dengan sesuatu. Itu maknanya. Karena dia cuma yang ahad, dia cuma yang tunggal, nggak ada yang lain, nggak ada sesuatu. Maka jangan diduakan aku, jangan disandingkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada sama sekali. Namun pandanglah aku, lihat aku, saksikan aku. Aku ini sudah wujud dan nyata pada segala sesuatu. Segala sesuatu itulah nyatanya aku dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Maka kenalilah tajalli dan tahwil Allah itu Bapak Ibu. Disitulah Rasul mengatakan Allah itu senantiasa bertahwil, berganti bentuk dan rupa dalam bentuk wujud yang berbeda. Wujud yang berbeda, wujud yang lain. Itu tiada lain adalah kenyataan daripada wujudnya aku sendiri. Karena akulah yang ada sejak mula adanya itu. Sejak mula jadinya itu aku. Itu yang dimaksud oleh Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah yang nyata semata-mata, kalau Allah yang wujud semata-mata, maka Allah itu segala yang ada nih. Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala sesuatu. Segala sesuatu dan segala yang wujud, itulah Allah itu. Inilah yang diantarkan oleh orang arifin, yang diantarkan oleh orang-orang ahlul kasyaf, ahlul musyahadah. Apa kata mereka? Untuk memahami la ilaha illallah itu, untuk memahami kullu syai'in halikun illa wajahahu itu, kata mereka, suhudul wahda fil kasrah. Yang kedua, suhudul kasrah fil wahda. Dan yang ketiga,
Suhudul wahda fil wahda. Ini yang dihantarkan mereka supaya hati kita itu betul-betul tajam. Memandang dan menilik Allah itu di atas segala-galanya. Karena inilah puncak iman itu. Jadi iman itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas iqraran bil lisan. Bukan hanya sebatas tasdiqu bil qalbi. Bukan hanya sekedar wal amalu bil arkan. Akan tetapi iman itu di samping iqraran bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan, sampai kepada puncak biru'yatillah, sampai kepada makom penyaksian Allah yang wujud pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah Allah itu. Sehingga tidak lagi terpandang yang lain selain daripada Allah. Apabila terpandang yang lain selain daripada Allah, yang disebut namanya alam, yang disebut namanya sesuatu, yang disebut namanya makhluk, maka itu yang katakan syirik semata-mata. Maka supaya kita tidak syirik Bapak Ibu, supaya diri kita ini tidak dikatakan najis, supaya kita tidak disebut namanya merampok hak Allah, supaya kita tidak menyandingkan diri dengan Allah, dan supaya kita tidak menghijab Allah dengan keakuan diri kita, maka dihantarkan oleh mereka suatu rumusan yang pertama, suhudul wahda fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Siapa yang satu? Lihat. Yang satu itu adalah Allah tuh. Sedangkan yang banyak itu adalah sesuatu. Pandang Allah pada sesuatu. Itu maksudnya. Allah lah yang wujud pada segala sesuatu itu. Itu maksudnya tuh. Suhudul wahda fil kasra, kalau artinya pandang yang satu pada yang banyak, itu maknanya pandang Allah pada segala sesuatu. Pandang Allah pada sekalian alam. Itu yang pertama. Yang kedua, suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa yang banyak, segala sesuatu itu, itulah nyatanya Allah. Nah, itu menilik ini ha. Bahwa segala sesuatu, sekalian alam, dalam bentuk yang berbeda, wujud yang lain, rupa yang berbagai-bagai, itulah nyatanya Allah. Itulah nyatanya wujud yang satu itu. Itulah nyatanya diri yang tunggal. Itulah nyatanya diri ahad itu. Kenapa itu diri yang tunggal? Kenapa itu diri yang ahad? Karena dia cuma yang ada. Kalau dia cuma yang ada, maka segala yang ada ini, segala sesuatu itu, itulah nyatanya yang satu itu, yang sebenarnya. Yang terakhir, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu, tampak yang satu. Pandang Allah, maka yang tampak juga nyatanya wujud Allah. Maka itulah maksudnya la ilaha illallah tuh. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Pada alam, pada sesuatu, pada dirimu. Di luar dirimu, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Melainkan Allah cuma. Allah yang ada, Allah yang wujud. Kalau Allah yang ada, Allah yang wujud, maka Allah itulah yang nyata pada sekalian alam. Allah itu yang nyata pada segala sesuatu. Alam dan segala sesuatu, itulah nyatanya Allah itu. Itulah yang Allah itu. Nah, kalau bahasa kias menghantarkannya. Kalau bahasa metafora cara penyampaiannya, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu tuh. Yang menjadikan alam tuh yang jadi alam. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan alam, Bapak Ibu? Siapa yang menjadikan sesuatu? Siapa yang menjadikan diri? Allah. Kalaulah Allah yang menjadikan sesuatu dan alam serta diri, padahal Allah itulah sebenarnya yang alam itu. Allah itulah sebenarnya yang sesuatu itu. Allah itulah yang sebenarnya yang diri itu.
Makanya digunakan dengan bahasa kias, duduknya di hakikat. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Makanya dikatakan, kalaulah yang menjadikan Adam itu jadi Adam, maka siapa Adam itu? Adam itu tiada lain aku. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Adam itu adalah rupa diriku sendiri. Adam itu rupa diriku sendiri. Kalaulah Adam itu rupa diriku sendiri, maka Adam itulah sebenarnya aku. Wa khalaqal insan ala suratir rahman, dan dijadikan insan itu juga gambaran daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Kalaulah insan itu adalah rupanya Ar-Rahman, maka insan itu yang sebenarnya Allah itu. Karena dia yang wujud, dia yang ada, dia yang tunggal. Situ duduknya makom wahdatul wujud itu, Bapak Ibu. Jangan ada yang lain di situ. Jangan ada sesuatu yang lain lagi di situ. Kalau tidak ada yang lain lagi di situ, tidak ada wujud yang lain lagi. Maka itulah maknanya laisa kamitsli syai'un itu. Jangan sandingkan aku dengan yang tidak pernah ada itu. Jadi pinginnya Allah itu jangan diduakan aku. Jangan ada juga yang lain kamu pandang. Yang lain yang kamu pandang itu nggak pernah ada, yang ada itu aku. Maka pandang aku pada segala yang ada itu. Pandang aku pada segala sesuatu itu. Pandang aku pada sekalian alam. Karena alam dan sesuatu dan segala yang ada itu yang aku itu. Inilah maknanya la ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan wujud itu aku. Tidak ada yang nyata dan tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan wujud itu hanya Dia. Tidak ada yang nyata dan tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan wujud itu tidak lain adalah Engkau. Lalu siapa hakikat aku? Siapa hakikat Dia? Siapa hakikat Engkau? Hakikat aku, Dia, dan Engkau itu adalah Allah. Ya. Jadi hakikat aku itu Allah. Jangan kita Bapak Ibu, kalau dibilangnya akunya kita, akunya Iswardi, 80 tahun mati itu dah. Nggak ada aku Iswardinya lagi. Aku siapa yang tinggal tuh? Akunya Allah yang tinggal. Dibilanglah dianya Iswardi, 80 tahun juga mati itu. Dia siapa yang tinggal lagi? Dianya Allah. Dibilanglah engkau Iswardi, 80 tahun juga mati dia. Ketika dia mati, engkaunya siapa yang tinggal? Yang tinggal itu engkaunya Allah. Kenapa? Yang tinggal itu hanya Allah. Karena Allah lah diri yang awal itu. Allah itu diri yang awal. Allah itu diri yang akhir. Allah itu diri yang zohir. Allah itu pula diri yang batin. Allah diri yang awal itu maksudnya, ya, dialah diri yang semata-mata yang wujud dan yang ada. Dia ada tidak pernah diadakan. Dia ada dengan sendirinya. Disitulah letaknya. Dia itu dikatakan wajibal wujud, wajib ada dengan sendirinya. Itu yang dikatakan dia itu kidam. Nah, makanya tidak ada yang awal yang bukan dia, karena dialah yang awal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu diri yang akhir. Akhir itu tidak ada kesudahannya. Akhir itu tidak ada pangkalnya. Maka untuk melihat yang akhir, untuk melihat yang awal, lihatlah kepada yang akhirnya. Karena yang akhir inilah sebenar-benarnya diri yang awal itu. Saya ulangi lagi.
Untuk melihat diri yang awal, lihatnya kepada diri yang akhir. Karena diri yang akhir inilah sebenar-benarnya diri yang awal itu. Siapa yang awal, siapa yang akhir? Ya Allah. Allah yang awal, Allah yang akhir. Kenapa Allah yang awal, Allah yang akhir? Karena dia cuma yang ada. Dia yang cuma ahad atau ahadiyah. Dia cuma yang tunggal. Dan dia pula yang dikatakan namanya diri yang zohir. Ya, nyata pada segala sesuatu. Wujud pada segala alam. Segala sesuatu, segala alam, itulah kezohiran nyatanya diri yang Allah itu yang dikatakan awal dan akhir. Dan dia pula lah diri yang batin. Nah, yang batin itu tiada lain adalah dia juga. Walaupun dia batin, namun dia tidak tersembunyi. Kenapa dia batin tidak tersembunyi? Karena dia telah zohir pada segala yang ada. Maka untuk melihat diri yang batin, lihatnya kepada diri yang zohir, Bapak Ibu. Untuk melihat diri yang batin, lihatnya kepada diri yang zohir. Yang zohir inilah kenyataan diri yang batin itu. Kalaulah yang zohir itu kenyataan diri yang batin, itu maknanya yang zohir itulah sebenar-benarnya yang batin. Rupanya Allah itu sudah benar-benar nyata pada segala sesuatu itu. Lalu bagaimana cara kita menyaksikan diri yang awal, diri yang akhir, diri yang zohir, dan diri yang batin? Bagaimana cara Bapak Ibu bermusyahadah bahwa Allah itu yang nyata pada segala sesuatu? Allah yang nyata pada sekalian alam. Allah yang wujud pada diri. Untuk bermusyahadah, untuk melihat dan menyaksikan Allah yang wujud pada alam dan nyata pada diri kita ini, maka Nabi suruh kita itu, hendaklah kita ini betul-betul mati yang sebenar-benarnya. Apa mati yang sebenar-benarnya itu maksudnya? Matikanlah keakuan diri kita yang sebenar-benarnya. Hilangkan kesadaran diri. Munculkan kesadaran Tuhan. Kalau dah hilang kesadaran diri dan telah muncul kesadaran Tuhan, maka ketika itulah kita bisa melihat Allah yang awal, akhir, zahir, dan batin, yang nyata senyata-nyatanya itu pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Ini yang disebut namanya dengan fana. Nah, lihat, masuk dah fana Bapak Ibu. Jadi pengantarnya panjang Bapak Ibu. Ya, lain tak panik Bapak Ibunya. Lain tak enak, hanya membangkitkan rohani, ya kan? Fana. Man arafa nafsahu bil fana'i, nih. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Barang siapa yang telah kenal dirinya, bahwa dirinya itu betul-betul fana, ya, faqad arafa rabbahu, maka pasti dia mengenal Tuhannya. Tuhan itulah yang baqa itu. Lalu bagaimana maksud fana ini? Nah, kalau terjemahnya Bapak Ibu, fana ini apa terjemahnya? Hancur. Apa lagi? Sirna. Apa lagi? Lebur. Udah. Hapus. Apa lagi itu? Tiada. Lenyap. Apa lagi? Hilang. Banyak muradif kalimahnya. Nah, dari sekian banyak muradif kalimah ini, mana yang Bapak Ibu nyaman menggunakan kalimatnya, pakai itu. Ya, makanya Ustaz sengaja buatkan seperti itu. Fana itu artinya lenyap, ya, hapus, tiada, hancur, sirna, lebur, ya, hilang. Nah, kalau bahasa Arabnya fana. Ini terjemah nih. Lalu apa makna fana? Apa makna hilang, lebur, lenyap, sirna, hapus itu? Nah, ini dengan rasa mengambilnya.
Yang dikatakan fana, hapus, hilang, lebur, hancur, sirna itu maksudnya sadarilah sesadar-sadarnya bahwa diri kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Munculkan kesadaran Tuhan itu pada diri kita ini ya. Kalau udah hancur wujud dan sifat kita, kalau bahasa Al-Qur'annya, kalau kita sudah pingsan, itu maksudnya udah hilang, telah lenyap, telah pingsan kesadaran diri kita, keakuan diri kita tidak ada lagi, maka ketika itu muncullah kesadaran Tuhan yang betul-betul nyata pada diri kita. Itu pengertiannya baru. Hancurkan, lenyapkan kesadaran diri. Atau apa maksudnya lenyapkan kesadaran diri, lenyapnya keakuan diri? Jangan merasa awak julai. Atau jangan maden-aden julai. Jangan aku itu, jangan ada kata-kata aku itu. Hilangkan keakuan itu. Kalau dah hilang kesadaran diri, tidak lagi diri merasa diri aku, maka ketika itu muncullah kesadaran Tuhan. Kalau dah muncul kesadaran Tuhan, Tuhan itu yang sebenar-benarnya wujud Tuhan. Lalu bagaimana prosesnya memahaminya ini? Nah, lihat, proses fana itu. Saya buat jalan yang pertama, ya. Fanakan wujud kita, ya. Ke dalam wujudnya Allah. Jadi proses mempanakan itu dengan rasa, Bapak Ibu ya, dengan rasa. Makanya di dalam kaji disampaikan rasu dibuat naik, peresu dibawa turun, rasu yang dirasui tadi itu Dengan rasa gimana Bapak Ibu menerjemahkan bahasa Ustaz tuh Rasu dibawa naik, dibawa ke akar ya. Lah dibuat naik rasu tu, preso tadi itu diturunkan dibalik ke hati. Ya, rupanya memang kita tidak pernah ada, yang ada tu hanya Allah. Tuh. Jadi fanakan wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dah fana wujud kita ke dalam wujudnya Allah, tak ada kita merasa wujud lagi, yang wujudnya Allah. Yang kedua, fanakan pula ya pendengaran kita pada sami'nya Allah. Sami'nya Allah. Panakan pendengaran kita ke dalam sami'nya Allah. Ketika itu yang benar-benar yang mendengar itu hanya Allah. Karena dah fana, dah pendengaran kita, tidak ada lagi kita merasa yang mendengar. Itu maksudnya tuh. Maka yang mendengar itu hanya Allah. Yang ketiga, fanakan penglihatan kita ke dalam basirnya Allah. Kalau sudah fana penglihatan kita ke dalam basirnya Allah, maka Allah itu yang sebenar-benarnya melihat itu. Yang keempat, fanakan ya kalam kita, lisan kita ke dalam kalamnya Allah. Maka nyatalah Allah itu yang sebenar-benarnya yang berkata itu. Dah fana, kita dah hancurkan, dah kita pulangkan. Yang kelima, ya, fanakan ilmu kita ke dalam ilmunya Allah. Maka disitulah Allah yang sebenar-benarnya yang berilmu itu, yang mengetahui itu. Kita ini tidak tahu, itu maksudnya. Ya, fanakan ya kuasanya kita ke dalam kudratnya Allah. Maka nyatalah Allah yang sebenar-benarnya yang kudrat itu. Kemudian fanakan kehendak kita ke dalam iradatnya Allah.
Maka nyatalah Allah itu yang sebenar-benarnya yang berkehendak tuh. Dan yang terakhir, ya, fanakan hidupnya kita ke dalam hayatnya Allah. Maka Allah lah yang sebenar-benar yang hayat, yang hidup itu sebenarnya. Itu fana. Jadi ketika telah tenggelam, ketika telah karam wujud kita dan hayat kita, sama basar kita, kalam ilmu kuda iradat kita ke dalam sama basarnya kalam ilmu kuda iradatnya Allah, maka disitulah betul-betul nyatalah Allah itu. Allah lah yang bersifat wujud itu. Ya. Nah, Allah yang benar-benar bersifat wujud. Allah itu yang sebenar-benarnya bersifat sama tuh. Allah yang sebenar-benarnya bersifat basar. Allah yang sebenar-benarnya bersifat kalam. Allah yang sebenar-benarnya bersifat ilmu. Allah yang sebenar-benarnya bersifat qudrat. Allah yang sebenar-benarnya bersifat iradat. Dan Allah pula yang sebenar-benarnya bersifat hayat itu. Maka kalau Allah yang sebenar-benar wujud, wujudnya Allah itu wujud dengan sendirinya. Dia ada bukan diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Itulah yang dikatakan. Karena dia ada dengan sendirinya. Maka dia yang katakan diri yang awal itu dia. Dialah diri yang tunggal itu. Dialah diri yang esa itu. Tidak ada diri siapa-siapa di situ lagi Bapak Ibu. Kalau dia cuma diri yang tunggal, dia cuma diri yang esa. Tak ada yang lain. Maka wujud yang tunggal, wujud yang esa itu sudah nyata pada sekalian alam. Itu maksudnya nih. Wujud yang esa, wujud yang tinggal itu nyata dia pada sekalian alam. Nyata dia pada segala sesuatu. Nyata dia pada sekalian dirinya. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Rupa yang berbagai-bagai. Makanya alam dan sesuatu serta diri, itulah nyatanya Allah itu. Itu yang dikatakan suhudul wahda fil kasrah, suhudul kasrah fil wahda, suhudul wahda fil wahda itu. Inilah suhud. Memandang Allah dengan pandangan yang sebenar-benarnya. Pandanglah dengan hati ini. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Bahwa hati Bapak Ibu itu, kata Rasul, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya, seumpamanya seperti cermin. Hati Bapak Ibu itu taubahnya seperti cermin, kaca. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, tajalla rabbahu. Betul-betul nyata Allah itu senyata-nyatanya itu. Jadi pandang dengan hati ini. Kalaulah dipandang dengan hati, maka nyata Allah. Itu maksudnya, ini maksudnya. Memandang dengan hati itu, hapuskan alam nih. Hapuskan sesuatu itu. Hapuskan dirimu. Dalam pandangan batinmu, hatimu. Kalau tak nampak lagi wujud alam, tak nampak lagi wujud sesuatu, tak nampak lagi wujud dirimu, maka ketika itu yang nampak senyata-nyatanya dalam pandang hatimu itu hanyalah wujud Allah. Yang nyata pada alam, nyata pada sesuatu, nyata pada dirimu. Kalau wujud Allah yang nampak, yang nyata pada alam sesuatu daripada dirimu, maka alam dan sesuatu dirimu itu, itulah aku, kata Allah. Tak ada siapa-siapa lagi di situ. Baru kita patrikan Bapak Ibu. Mempatrikan yang bagaimana? Pandangan batin dizohirkan, pandangan zohir dibatinkan, pandang satu wujud di situ. Itulah yang dia qiyamu binafsi itu. Kan pandangan hati tadi itu. Ya, tak ada alam lagi, tak ada sesuatu lagi, yang ada hanya Allah. Jadi pandangan batin ini dizohirkan dia.
Bahwa segala yang zahir, segala yang nyata itulah nyatanya Allah. Pandangan zahir dibatinkan kembali. Segala yang ada, segala yang wujud, itulah wujudnya Allah tuh. Setelah pandangan zahir dibatinkan, pandangan batin dizahirkan, pandang satu wujudnya, rupanya yang zahir dan yang batin hanya Dia. Itulah wal awalu wal akhir wal zahir wal batin itu. Memangnya ada enggak sesuatu yang zahir selain Dia lagi? Kalau ada sesuatu yang zahir selain Dia, ada dua wujud itu dah. Itu dosa tuh. Ya, enggak ada duanya. Itu yang dikatakan hakikat tauhid. Ya, hakikat tauhid itu ini. Hakikat tauhid yang sebenar-benarnya tauhid itu hanya Allah saja di situ yang esa, hanya Allah saja yang nampak di situ. Itu hakikat tauhid itu. Makanya hakikat tauhid itu tidak ada yang terpandang, tidak ada yang tertilik lagi selain daripada dirinya.